kalau saya nggak nakal nanti saya nggak ada pengalaman. Gitu kan ya. Halo, kembali lagi di Ngebahas Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya juga Angga Pranata, mahasiswa Institut Ilmu Kristen Nahdlatul Ulama Tuban. Kali ini kita akan membahas tentang kenakalan remaja nih. Kenakalan remaja di daerah kita kan semakin marak. Dan kita kedatangan satu narasumber dari mahasiswa Institut Ilmu Kristen Nahdlatul Ulama Tuban semester akhir, dan mohon perkenalan untuk kakak sama teman-teman di rumah juga ingin kenal. Perkenalkan, nama saya Tasya Sabila Rumana, mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban semester 7. Rumah saya di Kabupaten Tuban. Sudah ya? Rumahnya Kabupaten Tuban ya. Ini Kak, kita mau membahas tentang kenakalan remaja ini kan. Kak Tasya terkenal sebagai mahasiswa yang paling berprestasi lah di kampus ya. Siapa tahu yang nggak kenal Mbak Tasya di kampus tuh, cowok-cowok di kampus kan kalau Mbak Tasya lewat ada dempetnya, wah kayak gitu loh. Dan membahas tentang kenakalan remaja. Menurut Kak Tasya kenakalan remaja seperti apa sih? Ya, bahas dulu ya. Sebelumnya dibilang berprestasi sih enggak. Saya cuma mahasiswa biasa-biasa saja, nggak berprestasi, nggak seperti ekspektasinya teman-teman gitu. Kita kembali ke topik ya. Kenakalan remaja sendiri itu perilaku atau tindakan yang menyimpang yang dilakukan remaja, dan itu sangat menyalahi aturan dan norma hukum yang di masyarakat gitu. Dan itu sangat berefek negatif terhadap diri kita dan lingkungan sekitar gitu. Contoh kenakalan remaja itu seperti apa sih Kak? Sebenarnya banyak ya kenakalan remaja itu. Yang paling spesifik itu yang paling banyak dilakukan itu seperti merokok, minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, free sex, bahkan membolos sekolah, ketika kita tidak masuk sekolah, itu juga masuk dalam kenakalan remaja. Penyebab remaja melakukan kegiatan seperti itu apa tuh? Kan juga kalau semisal nggak ada sebabnya kan nggak mungkin remaja itu nakal kan, atau penyebabnya dari segi orang tua atau lingkungan atau gimana gitu. Jadi untuk faktor dari kenakalan remaja itu ada dua sebenarnya, ada faktor internal dan eksternal. Jadi faktor internal itu berasal dari diri kita sendiri, dari diri remaja itu sendiri. Untuk yang pertama itu adanya krisis identitas. Nah, di masa itu remaja tidak bisa mencapai pengenalan jati dirinya itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua itu kontrol dirinya itu nggak bisa, lemah kontrol dirinya itu lemah. Jadi di masa itu remaja itu tidak bisa membedakan mana hal yang seharusnya dilakukan dan mana hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu. Karena di masa remaja itu mereka itu lebih mengutamakan ego ya. Jadi gampang juga dipengaruhi orang lain juga ya. Terus nih Kak, ada gak sih Kak kenakalan remaja tapi juga baik untuk remaja itu? Ada gak sih Kak? Kayak yang dibilang namanya kenakalan remaja ya. Kenakalan remaja itu mesti berbaunya dengan hal yang negatif gitu. Jadi ya sejauh ini tapi juga kadang-kadang kenakalan remaja pun juga banyak nggak semuanya negatif terus Kak. Kan juga remaja kan juga butuh gimana ya? Kalau nggak nakal kan juga kamu nggak bakal tahu, terus nanti kamu kalau udah berkeluarga nih, kalau kamu nggak coba terus nggak mau cari tahu kenakalan remaja seperti apa, kamu bakalan dibodohi ke anakmu kayak gitu kan. Gitu. Sebenarnya itu prinsip yang salah. Jadi yang namanya kenakalan ya, kenakalan itu nggak ada yang negatif, nggak ada yang positif, pasti selalu negatif. Remaja itu mesti berpikirnya gini, kalau saya nggak nakal nanti saya nggak ada pengalaman, gitu kan ya. Itu sebenarnya salah, bukan nggak harus nakalnya. Jadi kita itu harus lebih memahami gimana sih kenakalan itu, remaja itu seperti apa, dampaknya, resikonya, kedepannya seperti apa, merugikan diri kita itu seperti apa, orang lain gitu. Jadi cuma memahami, nggak perlu mengikuti kayak gitu ya. Nggak harus, jangan sampai mengikuti. Jadi kita itu paham konsepnya seperti apa. Berarti selama ini teman-teman
banyak persepsi remaja yang salah gitu. Iya, salah Ya. berpersepsi. Terus kan sekarang kan masa pandemi nih Kak. Iya. Banyak nggak sih Kak tingkat kenakalan remaja yang pada saat pandemi ini? Sebenarnya tingkat kenakalan remaja itu apa ya, signifikan sih, apa ya, kayak dari dulu sampai sekarang itu hampir sama ya, kasus kenakalan remaja itu seperti itu aja. Cuman kan sekarang masa pandemi, segala sesuatu itu bersangkut paut dengan yang namanya internet, handphone, ya kan. Iya. Semenjak kita dirumahkan lah, bukan diliburkan tapi dirumahkan, segala sesuatu yang kita lakukan itu harus berbau dengan internet dan handphone. Nah, di situ itu seperti remaja itu kalau dia bisa memanfaatkan peluang, memanfaatkan potensinya dengan baik, dia tidak akan terjerumus. Tapi kalau remaja yang tidak memanfaatkan potensinya dengan baik, dengan intensitas bermain HP-nya yang cukup jangka panjang ya, seperti ini lah, itu mereka itu akan mencoba hal yang baru. Apalagi ketika kita bermedia sosial, banyak informasi yang datang dan rasa ingin tahunya remaja itu sangat tinggi. Dan ketika kita tidak membentengi diri kita sendiri, kita itu bisa terjerumus ke dalam informasi yang bahkan bisa mengantarkan kita ke hal yang tidak sesuai lah. Itu kan juga informasi yang pasti di handphone juga kan, smartphone kan, apalagi sekarang smartphone apa bisa. Nah, kan juga mencari ilmu juga di handphone. Nah, itu kan kebanyakan kan sekarang kita mau memanfaatkan satu hal semisal kita membuat bisnis online, kayak itu yang hal positif. Yang maksudnya yang hal negatif dari penggunaan handphone sendiri, misal kayak remaja tidak bisa memanfaatkannya, kayak itu contohnya kayak gimana? Gini, jadi kayak bermain game yang berlebihan. Nah, itu sampai menyita waktu, sampai lupa dengan tugas dan kewajibannya seperti apa kan itu. Yang pertama, yang kedua itu dengan terbukanya internet. Contohnya kayak gini, orang tua kan taunya kita kok main HP terus, dulu sebelum pandemi kan gitu. Kan pastinya kan, nah kalau sekarang ya kan kok main HP terus, orang ini pasti gini, ini sekolahnya di handphone kan gitu, jawabannya gitu. Itu sebenarnya bisa berpeluang. Jadi kayak remaja yang tidak tahu akibatnya apa, akibat buruknya apa, mereka itu akan mencari-cari tahu mengenai kayak berita-berita atau link-link yang tidak dengan tanda kutip itu tidak seharusnya dilihat. Itu bisa membuat mereka itu semakin rasa ingin tahu. Tapi kan sekarang kan juga udah dibatasin kan Kak, apalagi di Indonesia. Kayak link kayak gitu kan juga gak bisa kan sebenarnya. Apalagi kalau teman-teman ya pada tahu lah harus pakai apa, tapi ya janganlah itu untuk ya udah cukup umur, itu hal yang negatif lah. Jadi kan mau kenakan apa lagi Kak? Soalnya kan di handphone ya cuma itu aja kan, mungkin game online atau apa. Kalau penyebaran video-video pun juga gak bisa juga. Udah ada kayak pembatasan dari negara juga. Terus dari sudut pandang batasan nih, di mana aja sih Kak sering terjadinya kenakalan remaja itu? Kenakalan remaja itu sebenarnya terjadinya di mana saja, dimanapun, kapanpun, dan setiap saat bisa terjadinya kenakalan remaja. Tinggal bagaimana diri kita itu membentengi, gimana agar kita itu tidak terkena virus tersebut, virus kenakalan remaja gitu. Jadi terjadinya itu tidak memandang tempat, waktu, dan bahkan tidak memandang siapa kita gitu. Jika kita tidak ada tameng yang kuat, ya bisa kemungkinan besar kita akan masuk ke dalam situasi seperti itu. Dampaknya gimana bagi mental remaja yang melakukan kenakalan remaja? Dampaknya cukup mengkhawatirkan. Jadi dampaknya itu tidak dari diri kita sendiri, dampaknya juga terkena nanti ke orang tua. Contohnya ketika anak ya, seorang remaja baru berusia 15 tahun atau 17 tahun, dia sudah melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah itu ketika sampai terkena ke pihak yang berwajib, pastinya kan yang nomor satu yang malu kan orang tua. Belum lagi stigma dari masyarakat seperti ini. Kan itu juga menyerang mental juga ya. Iya, lah itu bisa mengakibatkan nanti terancamnya dari masa depan remaja itu sendiri gitu. Terus bagi remaja untuk menghindari hal-hal seperti itulah Kak, kayak gimana Kak? Kan contohnya kan kata saya di kampus juga sebagai pedoman mahasiswa lah, tahulah
Enggak. Gini, jadi tipsnya gini, ya kuncinya cuma satu, kita bentengi diri kita sendiri. Dari benteng itu kita itu harus punya komponen-komponennya, seperti memperkuat ilmu agama, mengetahui dampak dan akibatnya nanti seperti apa dari kelakuan yang kita lakukan. Terus kita itu teman, harus memilih selektif teman sebaya. Enggak selektif bukan dalam artian saya nggak mau berteman, bukannya gini loh ya, bukan saya nggak mau berteman sama kamu karena alasannya gini, enggak, tapi selektifnya itu dalam hal gini, berteman sama siapa saja itu sah-sah saja, asalkan kita itu punya konsep, prinsip dan tameng untuk diri kita sendiri gitu, karena nggak semua teman itu membawa racun buruk. Kadang kita itu berteman dengan siapa ya, kita itu belum tahu informasi mengenai apa, tapi mereka itu bisa mengajarkan hal yang baru kepada kita. Ya, jadi nggak selektif dalam memilih itu, bukannya memilih-milih. Soalnya kan banyak kan teman-teman sekarang, apalagi saat ini kan banyak orang cuma memandang covernya, luarnya orang itu jahat, tapi ya aslinya bukan orang itu jahat, malah kamu yang nggak tahu gimana mengejudge langsung kan gitu kan jadinya. Lah caranya mengatasi kayak gitu gimana? Ya caranya gini, jadi kita itu namanya juga hidup bersosial ya. Segala sesuatu itu pasti ada baik buruknya kan. Setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda. Jadi ketika ada orang yang berpikir negatif tentang orang lain, kita itu jangan percaya 100% dulu gitu. Belum mengalami sendiri. Iya, karena kita belum kenal secara dalam dengan orang itu, karena kita belum tahu. Yang buku lusuh aja kalau kita baca isinya itu pasti bermanfaat kan. Nah seperti itu. Jadi nggak semua yang buruk kelihatannya dalamnya itu jelek. Kalau kasus ini kan banyak kan remaja yang introvert dan extrovert. Itu kalau semisal kan kalau introvert kan orang yang sangat tertutup ya, kalau introvert. Itu bisa nggak sih Kak? Kalau berapa persen sih orang-orang seperti itu bisa kayak gimana ya, melakukan kenakalan remaja kayak gitu? Introvert, kayak orang-orang introvert kan mungkin ada kita nggak tahu kan, kita nggak tahu, tapi ya semoga saya juga, tapi kan orang-orang seperti itu kan terlalu menutup diri, takutnya kan malah itu lebih menakutkan kan. Itu sebenarnya itu lebih beresiko ya, jadi tingkat resikonya itu lebih, tapi tergantung kita lihat dulu dia itu tertutupnya sama siapa saja. Kan kadang ada remaja itu tertutup dengan teman-teman sekolahnya saja, cuma dia terbuka dengan teman di lingkungan rumahnya, atau dia tertutup dengan teman-teman tapi dia terbuka dengan kedua orang tuanya. Kita lihat dulu, cuman ya kembali lagi kita lihat anaknya kayak gimana, kira-kira tertutupnya gimana. Kalau dia tertutupnya itu sudah sangat mengkhawatirkan, contohnya kayak benar-benar ketika kita ada kerja kelompok dia itu menyendiri yang benar-benar sendiri, kemudian kita di kelas gitu dia itu benar-benar suka di pojok main sendiri, maksudnya sibuk dengan itu sifat kayak gitu bisa itu bukan sifat, itu kebiasaan atau sifat juga termasuk? Itu kebiasaan sih. Itu bisa diubah nggak misalnya kayak gitu? Bisa. Kalau orang-orang yang tertutup itu bisa dirubah. Biasanya orang yang tertutup itu akan merubah dirinya ketika dia mendapatkan sebuah kenyamanan, entah itu dari temannya atau dari orang tuanya. Dan itu sebenarnya ya teman yang tertutup itu butuh dukungan. Kadang dia itu butuh kayak dia itu sebenarnya malu, ingin membuka percakapan itu malu lah. Tugasnya kita kalau kita itu tahu, oh teman saya kok sudah ada, dia kok gejalanya menyendiri gitu lah, itu kita ajak ngobrol. Dan teman dia itu akan mulai, kalau dia sudah percaya sama kita, dia akan mulai membuka dirinya. Kalau yang itu kan introvert, yang extrovert kan udahlah orangnya barbar, terkenal barbar kayak gimana gitu. Nah, itu kan juga dia kan banyak juga kayak gimana ya, sering kumpul sama teman-teman juga, sama lingkungannya. Nah, itu kan juga semisal kayak presentasi terkenal-kenalkan remaja malah dilihatnya secara langsung kan semakin besar. Itu apakah benar nggak? Apalagi kembali ke prinsip lagi. Iya, sebenarnya semuanya kembali ke prinsip. Kita nggak bisa melihat orang. Kadang kita melihat orang itu kayak ceria, sama orang itu care banget, dan kita tuh nggak tahu ternyata dalamnya kayak gimana gitu. Jadi kembali lagi semuanya tuh ke prinsip diri sendiri. Yang dibutuhkan seperti apa? Prinsip apalagi jadi tameng. Iya. Itu khususnya tameng itu buat melindungi sebenarnya ya setiap orang itu punya tameng untuk dirinya sendiri. Jadi dia itu punya kayak gambaran,
hal ini tidak boleh saya lakukan. Itu kayak apa Mbak tameng misalnya itu? Ya menjaga dirinya agama kayak itu ya. Termasuk. Terus bagi orang tua juga ya apa itu termasuk tameng buat anak-anaknya buat termasuk itu enggak? Gini, kalau tameng itu datangnya dari diri sendiri. Kalau untuk orang tua kan mengasuh, jadi untuk mengamati. Dari kenakalan remaja itu sebenarnya apa ya, pola asuh orang tua, cara mengasuh orang tua itu sangat ditentukan karena kebanyakan dari salah satu faktornya tadi, faktor eksternal dari kenakalan remaja itu adalah lingkungan keluarga. Jadi tingkat keharmonisan pola asuh keluarga itu seperti apa, kemudian lingkungan sekitarnya itu seperti apa. Jadi peran dukungan orang tua itu sangat mendukung. Jadi apalagi di masa remaja itu di masa dimana mereka itu lagi mencari kayak siapa sih saya ini gitu, dan dia itu lebih mempercayai teman sebaya dibandingkan orang tuanya. Kalau remaja kan kebanyakan seperti itu. Nah itu orang tua itu bisa memberikan apa ya, kayak keterbukaan gitu. Jadi kayak mulai mengajak diskusi, saya tadi habis seperti ini. Jadi itu kan untuk membuka pembicaraan. Jarang banget nggak ada orang tua kayak gitu. Sekarang kan kebanyakan orang tua itu inginnya anaknya yang terbaik. Benar, semua orang tua ingin anaknya yang terbaik. Tapi kan kebanyakan orang tua sekarang kan banyak yang ini nggak boleh kan. Kebanyakan kayak terlalu dikekang lah. Jadi anak itu lebih rasa ingin tahunya lebih besar. Jadi ya semua aja dicoba sama anak. Seharusnya kan orang tua kan udah kebutuhannya udah ini, dia harus tahu. Jadi harus ya nggak apa-apa kamu, yang penting kamu bisa, misalnya orang tua ngomong kamu bisa jaga diri, terus juga jangan terlalu mengikuti alur yang gitu jelek. Ya kamu juga harus belajar juga, tapi ya ambil positifnya, nih tinggalin negatifnya kan gitu seharusnya kan. Tapi sekarang orang tua banyak yang semua yang aku mau dilakukan anaknya itu dilarang. Sebenarnya gini, itu tinggal pola asuh orang tuanya ya. Harus ya memang ada sedikit kesalahan jika sebenarnya kita itu kalau menghadapi remaja ya, kita itu boleh mengamati, tapi dengan mengamati itu tidak harus mengekang. Jadi semestinya saja gitu. Kita tegur kalau mereka salah, kita luruskan kalau mereka itu tindakannya salah, tapi tidak membatasi mereka dalam berkarya gitu. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, kalau remaja semakin dikekang itu memang benar, semakin dia rasa ingin tahunya semakin tinggi kan. Dan ketika remaja dikekang itu mereka itu akan merasa orang tua saya itu nggak percaya sama saya gitu. Kenapa saya harus menyampaikan keluh kesah saya kepada orang tua gitu. Nah ketika di masa itu mereka itu akan mencari kenyamanan di temannya atau di siapa lah. Kalau sampai kita nggak punya tameng yang kuat, mereka itu akan, kalau sampai salah cerita ke orang, mereka akan terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Ini contoh nih, misal Kak Tasya jadi orang tua nih dan memiliki anak, itu gimana sih Kak? Untuk gimana ya? Biar anaknya juga kita gak susah-susah kayak kamu harus ini, kamu harus enggak. Tapi anaknya juga harus agar punya pendirian. Oh, orang tua aku aja bilang gini, aku berarti harus kayak gini. Gimana caranya kakak sebagai orang tua mendidik anaknya agar gak terjerumus ke kenakalan remaja? Gini ya, kalau soal saya jadi orang tua, orang tua adalah pendidik ketika di rumah kan ya. Iya. Jadi kan pendidikan pertama. Iya, anak akan melihat gambaran dari orang tuanya. Jadi ketika kita punya, ajaklah anak mulai dari kecil itu mulai dibiasakan berdiskusi bareng mengenai masalahnya. Contohnya ketika mereka ada masalah sama temennya ya, biasanya kan anak-anak kalau main kan sedikit ada seteru sama temennya, lalu kita ajak diskusi masalahnya apa sih gitu, kita tanya. Mereka kan akan mulai bercerita, kita dengarkan dulu ceritanya seperti apa, baru nanti kalau sudah selesai kita dengarkan, kita kasih solusinya gitu. Kemudian sebaliknya kalau anak kita yang salah ya, kita dengarkan dulu mereka sebenarnya kenapa sih yang membuat kamu itu kok sampai temanmu sampai gini, sampai marah gitu. Kita dengarkan dulu, setelah dia ngomong panjang lebar baru kita kasih saran. Harusnya seperti ini gitu. Dengan cara seperti itu rasa percaya anak itu akan tumbuh kepada orang tua gitu.
Itu juga ya tergantung dari kembali ke orang tuanya juga ya kayak gitu. Kalau kan kebanyakan sekarang kan apalagi banyak yang kedua orang tua, banyak kan yang orang sekarang anaknya dititipin ke nenek kakeknya, terus kedua orang tua kerja kayak gitu kan, kebanyakan malah lebih dekat ke neneknya daripada ke orang tuanya sendiri kan, nggak? Makanya kan susahnya anak-anak zaman sekarang, nakalnya anak-anak zaman sekarang kan kurang kasih sayang dari kedua orang tua, apalagi kalau orang tuanya juga ada broken home, gitu kan. Menjadi salah satu faktornya. Ya memang sih pola asuh orang tua itu sangat dibutuhkan ya di masa itu. Jadi penting, sebenarnya itu penting, kayak pemahaman mengenai pembelajaran ya, adanya pembelajaran mengenai kenakalan remaja dan pembelajaran mengenai dampak faktor dan resikonya itu sebenarnya penting. Jadi ketika mereka itu tidak mendapatkan, maksudnya kayak dari orang tuanya ya kurang, kan nggak semua orang tua itu bisa memahami ya. Jadi ketika dia sudah dapat bekal itu, mungkin dari penyampaian apa atau apa, dia akan punya gambarannya gitu. Cuman masalahnya gini, sekarang itu remaja itu apa ya, kalau mereka ada masalah itu pasti gak bingung cari solusinya seperti apa gitu, karena mereka kan masih mengutamakan egonya, lebih menonjol ke emosinya ya. Jadi terus tadi Kak ngomong-ngomong tentang kebutuhan remaja agar terhindar dari kenakalan remaja kan, itu kan selain prinsip dan tameng, itu yang sebenarnya yang paling yang dibutuhkan bagi remaja itu apa sih Kak, biar menghindari hal-hal yang kayak tidak diinginkan ya. Ya sebenarnya kembali lagi ya tameng itu tadi. Tameng itu ada banyak unsurnya, jadi mulai dari pemahaman agama yang kuat, pemahaman mengenai dampak, resiko dan nanti apa akibatnya, kemudian nanti dari segi orang tua juga tadi, dan teman sebaya itu sebenarnya itu. Faktor sekolah juga mempengaruhi enggak? Faktor sekolah itu mempengaruhi sih, tapi tergantung sebenarnya, itu kembali ke diri kita masing-masing gitu. Faktor sekolah itu mempengaruhi karena kita itu salah bergaul gitu kan. Jadi setiap sekolah kan mesti punya prinsip, punya tatanan tertib lah. Iya, cuman kan kadang kitanya sendiri yang kurang bisa memahami diri kita, sehingga kita itu bisa ikut-ikutan dan ingin terlihat menonjol. Iya, menonjol gitu sebenarnya. Tapi cara salah dengan prestasi. Terus ya dengan kalau kayak gitu ya kan, Kak Tasya ini kan terkenal lah di kampus, orang berprestasi, aktif organisasi juga. Nah, cara Kakak membentengi diri Kakak agar tidak terjerumus ke kenakalan remaja seperti apa? Cara saya itu ya dengan itu, saya punya prinsip bahwa kalau berteman itu dengan siapa saja itu oke, tapi saya masih mengutamakan kayak pemahaman tentang dampaknya nanti seperti apa. Jadi saya itu tidak, maksudnya gini loh, tidak gampang bergaul atau gimana? Ya gampang bergaul, maksudnya tidak bisa mudah percaya dengan apa yang dikatakan orang lain tentang hal yang belum saya ketahui. Alami sendiri lah. Iya, tapi bukan berarti dalam hal keilmuan loh ya. Maksudnya dalam hal bersosial. Lebih belajar. Iya. Berarti susah ya kayak adaptasi Kak Tasya ke, misal ada perkumpulan baru nih, Kak Tasya buat adaptasi berarti lebih. Iya, pertamanya gini. Jadi saya tuh nggak bisa menyamakan satu orang dengan orang itu sama. Jadi saya tuh, kita lihat dulu seperti apa sih orang ini, gimana cara bergaulnya itu seperti apa. Jadi kita itu amati dulu, kemudian nanti kalau kita udah paham, jadi cara mereka bergaul seperti ini, berarti saya bisa menyesuaikannya seperti ini gitu. Karena kita nggak semua orang itu bisa menerima sifat dan karakter kita gitu. Selain itu kita juga ya paling utama kita harus memperkuat ilmu agama. Nah ini kayak terakhir nih, pesan buat teman-teman di rumah agar semoga terhindar lah dari kenakalan remaja. Pesan buat remaja
seluruh remaja ya, khususnya di remaja. Kabupaten Tuban, bahwasanya masalah segala sesuatu masalah itu pasti ada titik solusinya. Jadi ketika kita memang ya pas waktu ada masalah itu mesti bingung banget solusinya seperti apa. Nah itu jangan larinya, jangan kemana-mana. Kita tanya dulu kepada yang membuat hidup kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanyakan. Kemudian setelah itu kita cerita kepada orang tua ataupun ketika itu kita cerita ke teman sebaya. Tapi ya kita lihat dulu teman sebayanya itu harus yang benar-benar mengarahkan kita ke hal positif gitu. Tuh. Ya. Dari pembicaraannya Mbak Tasya pun terlihat kan orangnya berprestasi banget. Otak saya sampai nggak nyampe loh. Jadi teman-teman di rumah ingat-ingat pesan dari Mbak Tasya tadi, tebalkan ilmu agama dan segala sesuatu masalah ada solusinya. Segala sesuatu masalah ada solusinya. Ya, sekian tema dari pembahasan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah tindakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa.